ya. Karena menyangkut nanti kepentingannya, tolong Pak diperjelas apa yang terlanggar. Jadi ada koreksi lah ya. Ada perbaikan, penyempurnaan. Itu yang lebih istimewanya di pengadilan tun. Lalu yang kedua, setelah nanti perbaikan itu disampaikan, biasanya tergantung si penggugat mintanya berapa lama. Biasanya sih seminggu. Paling lama seminggu. Jadi tanggal 11 itu sudah harus masuk. Udah masuk. Nah, berikutnya yang namanya replik maupun duplik itu sudah melalui e-court. Baru nanti pembuktian. Jadi sudah jalan sebenarnya yang namanya e-court ya, elektronik persidangan itu sudah jalan di PT UN. Gitu. Jadi nanti hadir lagi ketika pembuktian. Setelah pembuktian nanti kesimpulan juga melalui e-court lagi. Oh, berarti penggugat kedua bisa hadir? Hah? Hadirnya lewat Zoom gitu maksudnya? Bukan lewat Zoom. Jadi kita masukin replik maupun duplik itu melalui email. Oh, nggak tatap muka? Nggak tatap muka lagi. Tapi kalau yang waktu Bang Niko jalankan? Ya itu, ketika saya bikin yang, kan ada jawabannya. Si tergugat menjawab, lalu saya bikin replik. Replik itu saya masukin lewat e-court. Itu udah berjalan seperti itu? Udah berjalan seperti itu. Berarti nggak bisa duduk bareng di depan hakim? Masih bisa, pada saat pembuktian. Oh. Pada saat pembuktian. Nah, perjalanan sampai ke pembuktian itu berapa lama waktu Bang Niko? Jadi gini kan, ketika ditanya nanti, kalau sekarang Profesor Widu menyatakan perbaikannya 1 minggu. Oke, 1 minggu, terus si tergugat akan terima, nanti tergugat akan ditanya, butuh berapa lama? 1 minggu, gitu kan. Atau kadang-kadang mereka minta 2 minggu, gitu kan. Ya, itu kebebasannya si tergugat, gitu kan. Tapi tidak bisa lebih dari 2 minggu. Gitu loh. Jadi nanti bisa, ini sekarang 1 minggu sampai tanggal 11 sampai tanggal 18. Kalau 1 minggu, kalau 2 minggu kan jadi tanggal 25 jatuhnya. 25 jawaban replik 1 minggu mungkin Profesor tambah itu kan. Jadi di pertengahan Juli jatuhnya. Akhir Juli lah. Akhir Juli. Itu baru pembuktian. Iya. Betul. Bukan, putusannya akhir Juli. Pembuktian di pertengahan Juli jatuhnya. Oh, di pertengahan Juli itu pembuktian berarti tatap muka. Betul. Dipanggil oleh hakim, penggugat dan tergugat untuk membuktikan masing-masing argumennya tadi. Betul. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Widi tadi. Iya, dibuka. Sebenarnya Prof. Widi juga ketika berupaya menyelesaikan secara administrasi ya, sebelum masuk ke litigasi, udah berupaya kan melalui banding kepada Pak Menteri. Oh iya, betul. Di dalam surat permohonannya itu, Profesor Widi memberikan kesempatan kepada tergugat, dalam hal ini melalui atasannya. Kalau memang Anda yakin tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sok silakan diuji melalui perkara permohonan. Itu sistem pemerintahan yang modern begitu. Jadi ketika saya mengeluarkan keputusan, ya, dan saya ada keraguan-keraguan gitu ya, ada keraguan-keraguan. Keputusan saya benar apa enggak ya? Nah, itu saya bisa mengajukan perkara permohonan. Oke, kebetulan. Gitu. Kebetulan. Misalnya begini, dalam hal organisasi nih ya. Lahir P24, Pengwil, 24 Pengwil. 24 Pengwil itu sebenarnya bisa mengajukan perkara permohonan. Permohonan. Untuk menguji, ya. Benar enggak? Memang ini berita acaranya 24 Pengwil, karena itu konsekuensinya 2/3 daripada jumlah Pengwil loh. Ya, yang memenuhi syarat untuk perubahan anggaran dasar dan pelaksanaan daripada KLB. Oke. Lalu keputusannya Pengwil itu kan membentuk PLT. Membentuk PLT. Apakah keputusan P24 itu menunjuk PLT itu di pengujian tadi? Ini kan kita ngomong kalau pengujian itu perkara permohonan khusus untuk menyangkut mengenai kewenangan. Jadi apakah P24 ini, keputusan P24 ini memenuhi quorum untuk berwenang menunjuk PLT? Oke.
dan menetapkan yang namanya KLB. Itu aja sekitar situ. Itu sebenarnya karcis ya, legalitas. Walaupun pada prinsipnya P24 ini sudah cukup dengan berita acara daripada 2/3 Penguil se-Indonesia. Nah, cuman kan di situ saya melihat, wah, ketika P24 terbentuk, Pak Dirjennya menyatakan yang tukang catatkan saya nanti. Oh, pengesahan. Pengesahannya kan saya. Padahal yang namanya pengesahan itu kan kita berdasarkan asas kepatuhan hukum kan harus ada parameternya. Dalam hal ini kan anggaran dasar. Problemnya anggaran dasar sudah dikesampingkan. Pertanyaannya, kepastian hukumnya nanti di mana? Parameter yang menjadi parameter. Absah atau tidaknya suatu kongres. Kan udah dapat mandat. Iya, mandat itu is okay. Kan mandat itu sebenarnya terbatas. Ada problem menyangkut tempat penyelenggaraan kongres yang sudah diputus tadi mau dirubah. Kan problem itu, sengketa. Benang merahnya awalnya kan gitu. Anggotanya sudah memutuskan melalui kongres ke-23 2019 di Makassar. Ini suara organ tertinggi nih kongres. Kan gitu kan?